Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini kita bisa ketemu, kita bisa berbagi, dan insya Allah saya akan mengajak para jamaah untuk bertadabbur lagi. Dan pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk memahami surat At-Takatsur dan mengambil pelajaran dari rangkaian ayat yang ada di dalam surat At-Takatsur itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah ingat apa yang diajarkan oleh guru saya. Ketika orang itu bersaing, berkompetisi, maka sesungguhnya yang paling penting untuk dipikirkan itu adalah mengawali kompetisi itu dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus, dengan niat yang benar. Kalau kita berkompetisi itu artinya adu keunggulan. Bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik tanpa harus mengalahkan orang dengan cara yang tidak baik. Jadi kita menjadi unggul dibandingkan orang lain itu karena memang kita punya prestasi. Jadi kita berlomba itu seolah-olah kita tidak melihat orang lain sebagai pesaing, tetapi bermitra dengan orang lain untuk menjadikan diri kita itu bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Sehingga ketika kita itu menjadi orang yang terbaik, kita tidak bangga, apalagi sombong. Dan ketika kita itu kalah baik dengan orang lain, justru kita termotivasi untuk menjadi lebih baik, bukan karena iri atau dengki, tetapi karena kita punya keinginan untuk menjadi lebih baik, karena termotivasi untuk menjadi orang baik sebaik orang yang menjadi lebih baik daripada kita dalam hal apapun. Saya pernah berteman dengan orang yang secara keilmuan biasa-biasa saja, tetapi akhlaknya luar biasa. Kematangan spiritualnya itu saya katakan di atas rata-rata, dan bahkan di dalam pergaulan dia bisa menunjukkan bahwa dia orang yang matang secara emosional. Padahal secara intelektual biasa-biasa saja. Demikian juga saya pernah bergaul dengan orang yang secara intelektual itu luar biasa, tapi dia punya sikap tawadhu, sikap rendah hati yang luar biasa, sehingga dia terkesan menjadi orang yang biasa-biasa saja, pada ilmunya luar biasa, wawasannya luar biasa, kecerdasannya luar biasa dibandingkan yang lain. Itu ya lebih unggul. Dia berada di atas rata-rata. Dan saya ingin menjadi orang seperti itu. Yang punya saya pelajari itu adalah bagaimana dia berproses untuk menjadi orang seperti itu. Ternyata memang potensi intelektual dia di atas rata-rata. Ya, kalau diukur misalnya dengan ukuran tertentu, IQ-nya mungkin lebih teman-temannya atau mitranya di dalam berkompetisi. Dan kita tidak boleh iri. Itu adalah kenikmatan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Saya pernah membaca sedikit tentang riwayat Habibie. Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa Habibie itu memang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang punya IQ di atas rata-rata, dan pada saatnya dia punya upaya untuk mengasah kecerdasan intelektualnya sampai pada puncaknya dia menjadi orang hebat. Anaknya Ilham Habibie juga menunjukkan bahwa dia memang orang hebat secara intelektual, minimal dia orang hebat, tetapi dia juga perlu belajar pada orang lain pada sisi yang lain. Dan kita tidak boleh iri dan dengki dengan orang seperti itu, dalam pengertian tidak senang kalau ada orang lain itu punya kehebatan, tetapi justru termotivasi. Demikian juga saya melihat ada orang yang kaya raya, tetapi dia tetap dalam keadaan tawadhu, rendah hati, dan bahkan semangatnya untuk berbagi itu tinggi sekali.
Sehingga dia tidak pernah merasa bahwa apa yang menjadi kekayaannya itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi patut disyukuri. Dan pada saatnya sikap syukurnya itu diwujudkan dengan berbagi pada orang-orang yang memang menurut dirinya patut diberi sesuatu untuk menyatakan bahwa dirinya itu penting bagi orang lain dan dipentingkan oleh orang lain, sehingga dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh banyak orang karena kesediaannya untuk berbagi. Dan saya juga pernah belajar pada seorang yang punya ilmu yang menurut saya di atas rata-rata, tapi sehingga dia tidak pernah punya kesombongan dengan ilmunya itu. Ya, yang sering saya sebut itu adalah Pak Kunto Wijoyo itu, Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Saya tidak pernah secara formal menjadi muridnya, tapi secara non formal saya banyak berguru pada beliau. Saya sering mengikuti ceramah beliau, diskusi dengan beliau, dan bahkan bertemu secara pribadi dengan beliau. Saya terkesan bahwa dia itu orang yang sangat rendah hati, padahal ilmunya luar biasa, kecerdasannya luar biasa menurut saya. Tetapi dia masih terus bersikap tawadhu dan memberi nasihat pada saya itu tidak terkesan menggurui, tapi terkesan berbagi. Dan itulah yang sering saya ceritakan pada putranya yang kebetulan menjadi teman saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salah seorang putranya itu menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saya kenal baik dengan istrinya yang saya hormati dan saya taati betul, Bu Susi Daningsih. Saya sering ketemu dengan beliau dulu, kalau sudah lama nggak ketemu, dan saya terus terang mengatakan pada beliau, saya banyak belajar dari Pak Kunto Wijoyo dalam banyak hal, termasuk saya membaca karya beliau, karya tulis beliau, tulisan-tulisan beliau saya baca dan saya renungkan. Seperti ini cara menggagas dan menampilkan gagasan pada tulisan-tulisan yang terkesan bahwa dia itu punya ketulusan. Apa yang keluar dari tulisannya itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikirannya, yang secara jujur dia nyatakan tanpa ada pretensi apapun kecuali hanya ingin berbagi pada orang banyak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkesan dengan apa yang saya lihat di atas itu juga saya agak prihatin ya dengan orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, tetapi dengan kelebihan itu justru dia menjadi sombong. Apapun kelebihan itu, termasuk kelebihan dalam bidang ilmu, jabatan, posisi sosial, dan juga harta. Dia mungkin tidak sadar itu bagian dari kenikmatan Allah yang harus dia syukuri, dan tidak seharusnya dia bersikap sombong dengan apa yang dia peroleh, karena apa yang dia peroleh itu bagian dari kenikmatan dari Allah yang harus dia syukuri. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dengan membaca ulang apa yang sering saya baca, yaitu surah At-Takatsur. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, menegaskan, mengingatkan kepada kita, bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya 8 ayat. Dan kata para ulama, termasuk kelompok surat Makkiyah yang diturunkan sesudah surat Al-Kautsar, yang berisi peringatan dari Allah pada umat manusia agar berhati-hati di dalam memanfaatkan nikmat Allah. Jangan sampai ada sikap sombong, berbangga diri dengan kenikmatan itu, karena semua sikap dan tindakan setiap orang dan umatnya
di kemudian hari akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat yang dinyatakan oleh Ibnu Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang katakan begini. Kalimat alhaakumut takatsur itu turun karena ada kaitannya dengan dua kabilah dari orang Ansor, yaitu Bani Harithah dan Bani Al-Harith. Dikatakan bahwa mereka itu saling membanggakan kabilah masing-masing. Ada kebanggaan kelompok. Salah satu dari dua kabilah itu mengatakan, adakah di kalangan kamu orang besar seperti si Fulan, si Anu? Yang lain berkata begitu pula. Mereka berbangga-bangga dengan orang-orang yang masih hidup, lalu mereka bersama-sama menuju kubur. Nah, salah satu dari kedua kabilah itu mengatakan, adakah di antara kamu orang besar seperti ini, sambil menunjuk kepada satu kuburan? Dan yang lain mengatakan begitu pula. Lalu turunlah surat ini untuk menegur. Tegurannya kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi sabab nuzul ayat ini memberikan pengertian bahwa kita ini jangan sampai berbangga-bangga, lagi membanggakan kelompok kita, membanggakan organisasi kita dengan cara berlebihan, dan pada saatnya terkesan ada kesombongan, dan kesombongan itu melukai diri dan juga melukai hati orang lain. Dan orang yang sombong itu akan sulit untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik karena dirinya merasa sudah menjadi baik dan sulit menghargai orang lain. Dia merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling hebat, dan melihat orang lain itu remeh, melihat orang lain itu tidak sebaik dirinya, dan dia terkesan melecehkan orang lain. Yang di dalam istilah hadis dikatakan batarul haq, ya, sudah dia bangga dengan kebenaran yang dia miliki dan merasa paling benar, membanggakan kebenaran. Dan yang kedua, ghamtun nas itu ya cenderung meremehkan orang lain. Dan orang-orang seperti itu ingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur. Berbangga-banggaan itu telah melahirkan kamu. Berbangga-banggaan dalam soal misalnya banyak harta, banyak anak, banyak pengikut, ada kemuliaan yang dia dapatkan, dan seumpama yang dengan apa yang dia katakan oleh Allah itu, termasuk bangga dengan ilmunya, bangga dengan keturunannya, dan bangga-bangga dengan yang lain. Itu telah membuat Anda semua itu lalai. Nah, di dalam ayat ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia itu seringkali sibuk bermegah-megahan dengan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalau dalam bahasa Jawa itu umu-umuan, jor-joran. Harta saya banyak, teman saya banyak, pengikut saya banyak, sehingga orang itu lalai untuk beramal soleh dengan sikap syukurnya. Mereka asik dengan apa yang dia omongkan, terperdaya oleh keturunan-keturunan yang mereka banggakan, dan teman sejawat yang dia miliki tanpa memikirkan apakah tindakan mereka itu bermanfaat untuk mereka dan orang-orang lain, dan bahkan kemudian punya kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang terdapat di dalam Sahih Muslim, ya, dari seorang yang bernama Mutarrif. Dinyatakan bahwa ayah Mutarrif yang bernama Abdullah Asy-Syakhir bin Auf radhiyallahu an itu menyatakan begini, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa yaqra'u alhaakumut takatsur, qala yaqulu ibnu adam mali qala wallaka ya ibnu adam wallaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta wa afnaita aw labista fabtalaita aw tasaddaqta fa amdaita. Saya pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan beliau waktu itu tengah membaca alhaakumut takatsur. Artinya ayat yang terkait dengan ini adalah surat At-Takatsur. Ketika membaca itu, beliau bersabda, anak cucu Adam, manusia itu mengatakan, hartaku, hartaku. Beliau meneruskan, hartamu, hai anak cucu Adam, tidak lain adalah yang kamu makan lalu kau habiskan itu, yang kamu kenakan lalu kamu musangkan, atau yang kamu sedekahkan lalu kau habiskan. Jadi macam-macam harta yang kita miliki itu bisa saja harta itu habis kita makan, habis kita kenakan, habis kita usangkan, atau habis karena kita sedekahkan, baru kau habiskan semuanya dengan cara itu.
Nah, Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan satu riwayat yang intinya mengatakan masih wadzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Selain itu akan hilang dan engkau tinggalkan bagi orang lain. Ini peringatan. Jadi kalau kita berbangga-bangga dengan harta kita itu tidak akan kita bawa. Kita akan meninggalkannya dan harta itu akan tertinggal ketika kita menghadap Allah. Kenapa kita harus berbangga dengan sesuatu yang tidak pantas kita banggakan? Bahkan Anas bin Malik itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min labin ahabba ayyakuna lahu wadiyani walan yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, dia ingin memiliki 2 lembah emas dan tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas kecuali mulutnya diisi dengan tanah kuburan dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Hadis ini juga mengingatkan kita ini tidak akan pernah puas punya harta kalau kebanggaan harta itu kemudian menjadi tujuan kita ketika kita punya harta. Demikian juga kalau kita itu punya ilmu, punya jabatan, punya sesuatu yang patut terbanggakan, itu gak akan pernah puas karena kita akan mencari dan kemudian membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Tetapi kalau kita ingat itu adalah nikmat Allah yang harus kita kembalikan pertanggungjawabannya kepada Allah, kita tidak akan bersikap sombong seperti itu. Justru semakin banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita, kita akan semakin bisa bersikap rendah hati karena itu bagian dari kenikmatan Allah yang harus kita syukuri. Termasuk harta. Harta itu untuk apa? Untuk kita sedekahkan, dan harta yang kita sedekahkan itu yang nanti akan mengikuti kita dan akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ahli tafsir ada yang punya pendapat bahwa maksud ayat ini adalah kebanggaan di dalam berlebihan, dan ketika kita bangga dengan kelebihan-kelebihan itu, kita diingatkan oleh Allah. Seseorang bisa saja berusaha memiliki lebih banyak dari yang lain, baik kepemilikan terhadap ilmu, harta, ataupun apapun yang namanya kedudukan dengan tujuan semata-mata untuk mencapai ketinggian dan kebanggaan, bukan untuk digunakan pada jalan kebaikan atau untuk menegakkan keadilan maksud baik lainnya, ditegur oleh Allah. Bukan berarti Allah itu tidak menginginkan orang itu punya kelebihan, tetapi jangan sampai kelebihan yang dia miliki itu membuat dia itu sombong, karena itu adalah sesuatu yang semestinya membuat dia semakin ingat kepada Allah yang memberikan kelebihan pada dirinya. Bahkan dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa keadaan bermegah-megahan di antara manusia itu, atau dengan upaya yang dia lakukan yang kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, itu akan terus mereka jalani dan mereka bangga sampai dia itu masuk ke liang kubur. Mereka itu sesungguhnya telah menyiapkan umur mereka untuk tidak memiliki faedah. Kalau dalam bahasa teman saya, to do for nothing, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam hidupnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ketika kita itu punya kebanggaan seperti itu, berziarah kuburlah, supaya kita tahu bahwa kita akan masuk ke situ, dan itu yang akan menggunakan hati kita, karena dengan ziarah kubur kita akan ingat mati dan ingat hari akhir. Dengan sendirinya kita tidak punya keinginan-keinginan yang bukan-bukan, karena kita sadar bahwa kita akan menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan itu, dan tidak perlu kita berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki, karena itu semua milik Allah yang dititipkan kepada Allah untuk diri kita, sehingga kita harus mengembalikan kepada Allah dengan cara yang terbaik. Rasulullah juga pernah bersabda begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wasuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Saya pernah melarang kamu menziarahi kubur. Sekarang ini berziarah, karena ziarah kubur itu akan membatasi diri dari kemewahan dan mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Kalau kita sadar, jadi kesadaran kita itu akan tumbuh kalau ziarah kuburnya itu betul-betul dilakukan dalam rangka untuk mengingat mati. Bukan mengingat orang yang mati saja, tapi mengingat kematian, sehingga di situ kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingat bahwa aku akan seperti yang ada di kuburan ini, dan aku bukan siapa-siapa lagi, dan oleh karena itu tidak sepantasnya aku berbangga diri dengan apa yang kau berikan pada diriku, sehingga aku harus mengembalikan semua yang aku miliki itu kepada engkau yang benar-benar memiliki. Engkau titipkan semua ini dalam rangka untuk menguji diri saya agar saya lebih dekat kepadamu dengan apa yang saya miliki ini, karena semua itu bukan sesuatu yang menjadi milik saya, tapi itu titipan. Dan pada ayat selanjutnya dikatakan, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak
kamu akan tahu akibat perbuatan itu. Dan diulang, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan sampai itu, kelak kamu akan tahu akibat perbuatan itu. Allah menganjurkan agar kita ingat kepada Allah dan betul-betul bisa membina akhlak kita. Allah mengulang ancamannya itu sebagai ancaman yang serius. Bagaimana ketika seorang tuan berkata kepada hamba sahaya yang dia miliki, dia katakan misalnya, saya katakan kepada Anda jangan kamu kerjakan ini, saya katakan jangan dikerjakan, itu artinya mengancam, sebab pekerjaan itu tidak baik. Sebaliknya, peringatan itu memberikan makna, kalau kita pakai argumentum in contrario, ya, maupun mukhalafahnya, kerjakan yang terbaik. Jangan katakan begitu, itu artinya katakan yang terbaik untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Artinya apa di sini? Bersyukurlah. Jangan sombong dengan kenikmatan Allah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu jika kamu tahu dengan pengetahuan yakin. Kalau Anda yakin bahwa kamu itu akan menghadap Allah, kamu tidak sepantasnya bersikap seperti itu. Waspadalah terhadap tingkah lakumu yang buruk itu, karena kalau kamu tahu akibat keinginanmu untuk berlebihan, tindakanmu, sikapmu itu akan menyibukkan kamu untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bermanfaat sama sekali. Pendirianmu itu jangan kamu anggap benar. Sangkaan-sangkaanmu itu harus diubah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Yang harus menjadi pendirian Anda adalah bagaimana kita melihat nikmat Allah itu, yang kita saksikan itu, yang kita rasakan itu, untuk bisa mengingat Allah dengan ingatan yang terbaik. Lalu ditegaskan lagi, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, di dalam ayat ini para ulama mengatakan bahwa sebagian adab yang akan dialami oleh orang-orang yang bermakan-makan itu akan terjadi karena kelalaian mereka. Mereka ditimpa adab di akhirat kelak. Mereka pasti akan melihat tempat dengan mata kepala mereka oleh karena tindakan mereka, sikap mereka ketika mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Sehingga neraka jahim itu sebagai simbol adab dari Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah agar mereka itu betul-betul bersikap tepat dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Lalu dikatakan tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kemudian sungguh kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin artinya melihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Ayat ini, kata para ulama, menguatkan isi ayat sebelumnya bahwa azab Allah itu benar-benar akan dirasakan oleh orang-orang yang terpedaya oleh kenikmatan duniawi. Oleh karena itu, siapapun dari golongan apapun, janganlah memandang kenikmatan Allah itu sebagai sesuatu yang pantas dibanggakan. Dengan kenikmatan Allah, adalah kita ingat pada yang memberi kenikmatan, yaitu Allah. Bangunlah ketakwaan kepada Allah dengan kenikmatan itu. Hindari perbuatan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan azab Allah karena salah di dalam menyikapi kenikmatan Allah. Perhatikan nikmat Allah itu. Peliharalah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Lakukan tindakan yang terbaik dengan nikmat Allah itu. Jangan pernah kita memakai kenikmatan Allah itu dengan cara yang tidak benar. Dan pada ayat selanjutnya dikatakan, "Tsumma latus alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu jadikan sebagai alas untuk bermegah-megahan, umu-umuan, jor-joran di muka bumi ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhir ayat ini sebenarnya mengingatkan dengan peringatan yang tegas. Allah memperkuat lagi celaannya terhadap orang-orang yang suka sombong, suka membanggakan diri, suka merendahkan orang lain dengan sikapnya itu. Allah juga suka dan akan memberikan azab pada mereka karena tidak tepat di dalam menyikapi kenikmatan dari Allah. Mereka akan ditanya pada hari di mana pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab dengan kebohongan. Mereka akan mempertanggungjawabkan semua yang dia sikapi itu, dan pada saatnya mereka akan menyesal dengan tindakannya itu, dan pada saatnya mereka bertanya, kenapa saya harus begitu pada saat di dunia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab yang ketika itu dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan begini, ayu na'imin nus'alu anhu ya Rasulullah. Nikmat apa yang ditanyakan kepada kami ya Rasulullah? Waqad akhrajna min diyarina wa amwalina. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilalul masakini wal asjari wal
biyatil lati taqikumul harra wal barada wal ma'al barida fil yaumil har. Ini ungkapannya setekah sekali. Nikmat apa yang ditanyakan kepada kami ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan harta kami. Pada itu Nabi Muhammad SAW menjawab, naungan-naungan rumah, pohon-pohon, kupu-kupu yang melindungi dari udara panas dan dingin dan air yang sejuk di hari yang panas. Ini penegasan. Dan juga ada kata-kata dari Nabi, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi batnihi andahu qutu yaumi faka'annama khizat alahud dunya bijadha firiha. Siapapun yang bangun pagi dalam keadaan aman, sentosa dalam keluarganya, sehat walafiat badannya, serta punya bekal hidup untuk harinya, maka seolah-olah dunia dengan segala kayanya telah diserahkan kepadanya. Ini peringatan. Jangan pernah kita itu merasa hebat dengan kenikmatan Allah. Tapi jadilah orang yang tahu bahwa ini adalah ujian untuk kita kembalikan semua kepada Allah, sehingga pada saatnya kita akan bertanggung jawabkan kepada Allah dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu. Ketika kenikmatan dunia itu hilang, jangan pernah kecewa, karena itu bagian dari cara Allah untuk mengingatkan dari kita. Ketika Allah menghendaki, Allah akan memberi, tapi ketika Allah menghendaki, Allah juga akan meminta. Jadi diberi dan meminta itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita kaya, jangan sombong. Ketika kita miskin, jangan putus asa. Jadilah orang yang selalu berikhtiar, punya upaya optimal, dan berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik untukku, dan berikan kekuatan bagiku untuk bisa menggunakan apapun yang kau beri itu dengan cara yang terbaik, sehingga apapun yang saya jalani dengan kenikmatan itu akan menjadikan engkau ridho pada diriku. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Setelah kita kaji, kita baca dengan seksama surat Al-Kafir ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, jangan lengah. Jangan sampai kita itu suka berbangga diri dengan kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Jangan cari kenikmatan itu dengan cara yang tidak baik. Carilah ya dengan cara yang terbaik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diberikan oleh Allah di dalam upaya mencarinya. Dan ketika kita dapat, jangan berbangga diri dengan kenikmatan itu. Jadilah orang yang selalu ingat bahwa kenikmatan itu adalah bagian dari cara Allah untuk menguji sikap syukur kita kepada Allah tentang kenikmatan terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Allah mengecam siapapun yang banyak harta, banyak ilmu, punya kedudukan yang tinggi, dan mereka dengan kedudukannya itu, dengan hartanya itu, dengan ilmunya itu bersikap sombong. Peringatan ini adalah peringatan untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kita jangan puas dengan kenikmatan Allah itu dengan kesombongan kita. Tetapi puaslah ketika kita mampu mengembalikan seluruh kenikmatan itu untuk ingat pada Allah dengan sikap syukur kita. Kita boleh bersaing, tetapi dengan sehat. Untuk mendapatkan yang terbaik dengan kompetisi yang benar. Di dunia ini kita boleh menjadi orang yang paling hebat, tetapi jangan pernah kita mencari kehebatan itu dengan cara yang tidak benar. Ketika kita sudah menjadi hebat, jadilah orang yang ingat bahwa kehebatan apapun yang datang itu adalah dari Allah, dan jangan meremehkan orang lain dengan kesombongan kita, dan kembalikan semua itu pada Allah dengan sikap tawadhu, sikap rendah hati, karena itu semua ujian dari Allah untuk kita, agar kita benar-benar ingat selalu pada zat yang memberikan kenikmatan pada diri kita. Semakin banyak kenikmatan dari Allah, semakin tajam basirah kita, mata hati kita untuk bersyukur pada Allah. Semakin yakin bahwa semua itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat kalau kita amalkan tindakan-tindakan yang terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Setiap orang itu pasti akan mendapat kenikmatan Allah. Pada saatnya kenikmatan kepada siapapun itu tidak akan sama. Ketika kita tidak diberi kenikmatan yang sehebat siapapun, jangan pernah kita itu merasa rendah diri. Karena itu bagian dari cara Allah untuk membuat kamu menjadi orang yang bersabar, untuk diberi sesuatu yang pada saatnya bersyukur dengan kenikmatan sekecil apapun yang diberikan oleh Allah. Sabaran untuk tetap ingat kepada Allah. Dan pada saat ketika kita diberi kenikmatan yang lebih daripada orang lain, jangan sombong, apalagi meremehkan orang lain. Karena itu semua datang dari Allah untuk tidak kamu sombongkan, untuk kita jadikan sebagai alas dalam rangka untuk mengingat Allah. Kita semua akan diberi semuanya oleh Allah yang diperlukan untuk diri kita, karena kita tahu sesungguhnya yang terbaik itu apa. Allah tahu yang terbaik untuk diri kita, dan pada saat kita diberi sesuatu yang terbaik menurut
asumsi kita, kembalikan semua kepada Allah. Karena itu adalah sebagai bagian dari ujian Allah, agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah, dan jangan pernah dengan kenikmatan itu kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ingat pada Allah selamanya, dan jangan pernah berbangga-bangga diri dengan kenikmatan Allah, apapun kenikmatan itu, termasuk nikmat harta. Jadilah orang yang mengerti bagaimana harus mengembalikan kenikmatan itu untuk mensyukuri kenikmatan itu dalam rangka untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.